I'm just scratching the surface. Beberapa teman-teman di BUMN itu menyampaikan kerisauannya kenapa petinggi Polri bisa menelepon penentu siapa direksi BUMN untuk memasukkan orangnya ke dalam salah satu bank himbara gitu. Sejauh itu ya Pak Dirman? Kaget kan? Iya. Kita memang sering dengar cerita aneh, tapi sampai begini saya juga kaget. Saya kaget mendengarnya. Dan analisis kita begini, bukankah bank itu industri yang paling regulated, paling diatur, paling kompetitif gitu ya? Oke. Untuk menjadi direksi itu harus melalui seleksi, harus melalui approval dari OJK, kemudian orangnya tidak boleh sembarangan, kemudian orangnya tidak boleh menjadi wakil dari siapa-siapa, proksinya siapa-siapa, karena itu akan berkaitan sama perlindungan dana masyarakat itu. Kalau intervensi sudah sampai situ, saya tidak heran kalau dikatakan bahwa 4.000 lebih anggota Polri atau perwira Polri itu merangkap jabatan yang tadi menimbulkan dua sisi. Satu sisi sipil kehilangan kesempatan untuk memperoleh hak menjabat di tempat-tempat itu. Yang kedua, sebetulnya sistem kepangkatan sipil jadi rusak karena tiba-tiba muncul orang yang di-drop dari Mabes Polri masuk ke dalam struktur yang belum tentu kontribusinya itu positif. Mengapa saya katakan begitu? Saya mau ngomong terus terang dan menurut saya lebih baik ini dikatakan kepada publik. Bang Abraham, kalau ada institusi yang secara kultur memang menghidupkan atau membiarkan atau sekurang-kurangnya melakukan pembiaran ya. Oke. Praktek-praktek korupsi, kecurangan, kolusi itu ya namanya kepolisian. Saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman. Saya tahu bahwa di dalam kepolisian masih banyak orang yang baik lah, sebagaimana di tempat-tempat lain. Coba bayangkan ya, dulu waktu saya muda, waktu saya kecil itu, untuk masuk ke sekolah polisi negara atau Akpol itu, yang mendapatkan referensi karpet merah itu sedikit, sehingga jadi pembicaraan. Itu masuk karena KTP dulu. Iya, betul. Jadi anomalinya sedikit saja, Sedikit namanya saja. anomali. Tapi sekarang yang masuk betul-betul dengan karena berkompetisi, karena prestasi, jadi anomali. Gitu. Betul. Itu artinya sejak perekrutan, sejak pendidikan itu aparat kepolisian diekspos dengan tindakan-tindakan kecurangan, tindakan-tindakan tidak fair, tindakan memotong proses-proses yang fair. Nah, bagaimana di dalam? Bagaimana kepangkatan? Kita semua tahu kok. Mau masuk ke wilayah yang dianggap basah itu sudah gila-gilaan. Kita juga tahu waktu ada kasus KPK yang pernah menjabat direktur personal kan? Ya. Betapa direktur yang nangani personalnya itu menerima suap, praktek-praktek suap di kalangan polisi. Jadi kalau 4.000 perwira atau perwira aktif polisi kemudian ada di jabatan sipil, itu artinya sedang membawa kultur yang tidak sehat ke dalam kultur birokrasi maupun BUMN yang menurut saya relatif masih sehat pada waktu awal-awal. Nah sekarang, apakah itu mau kita biarkan terus-menerus? Makanya saya katakan, it is impossible untuk terus-menerus menjalankan negara dengan praktek seperti ini. Yang dirugikan adalah rakyat banyak. Kalau antar elit itu serving each other, saling melayani satu sama lain.